Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Awan Dewantara, NIM 12170700081, Teknik Elektro B, Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Gunung Jati. Oke, kita kerjakan beberapa latihan yang diberi sama itu. Pertama kita akan latihan pertama itu kita coba struct ya, tapi cuma satu tipe. Oke, pertama kita masukin dulu library-nya. Include studio.h ini buat studio.h ini buat output ya, print. Jadi dia ntar nampilin teks di layar. Oke, masukin type type def struct. Nah, ini buat struct ini buat ngumpulin tipe data, char, nama. Kita pakai array di sini. Salah. 20 J cuma bisa 20 karakter nama. Lebih dari itu kita harus tambahin lagi. Terus char name. Oke, name itu 11 saja ya, kita coba 11. Terus kita pakai integer. Nah, ini kan integer bilangan nih. Integer itu bilangan, char itu untuk karakter atau huruf karakter. Huruf juga bilangan juga bisa. Kalau integer untuk bilangan ya. Umur dah. Nah, nah, terus kita kasih nama nih struct-nya nih. Kita kasih nama mahasiswa deh. Nah, oke, sekarang kita buat mainnya. Yang main. Tuh. Oke, kita input nih mahasiswa. Oh ya, maaf, sorry. Kita panggil struct-nya, terus kita kasih nama. Misalnya MHS. Ya, terus, oke, kita tulis di sini apa yang mau kita input ke setiap karakter. Nama saya bisa Satria. Oke, koma. Terus NIM-nya 12170700081. Terus umur 19. Nah, ini untuk string ya. String itu kan karakter ya. Karakter itu harus pakai tanda petik. Nah, ini tanda petik ya. Tapi kalau integer nggak usah pakai tanda petik. Langsung aja. Oke. Turun, sekarang kita tampilin ke layar pakai printf. Printf nama. Oke. Persen s persen string ya. Ini buat manggil karakter. Slash n buat enter. Terus masukin nama dari struct-nya. Kan nama struct di sini udah mahasiswa nih. Nah, si mahasiswa ini kita kasih nama lagi, jadi MHS. Jadi kita panggil tuh MHS-nya, bukan mahasiswanya. Oke, kita panggil MHS titik. Nah, titik ini buat manggil tipe data yang ada di dalam struct. Kita nama itu masukin tipe data nama. Oke, printf lagi. Terus kita name ya. Name persen s koma MHS kita panggil, terus masukin name. Name, terus printf lagi. Umur lupa umur. Ini persen D, integer itu pakai D. Aduh. Terus panggil namanya MHS titik umur. Nah, mantap. Terus kita balikan nilainya. Oke, kita lihat outputnya. Mantap, jadi kayak gini outputnya. Jadi tiap tipe data itu kepanggil ya, dipanggil di printf ini ada nama sesuai gitu kan, di Satria, NIM sama umur. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Latihan nomor 2. Latihan nomor 2 ini ngapain?
kita ngegandain struct-nya. Jadi kayak fungsi dalam fungsi ini di struct di dalam struct. Oke, kita coba ya. Pertama kita masukin library dulu, jangan lupa ya. Library include studio.h, terus kita type def struct. Oke. Terus pertama kita buat matkul cara karakter ya. Matkul 25 deh. Terus float. Nah, float ini buat apa? Float ini buat nampilin bilangan yang ada komanya. Floatnya. Oke, kita pakai IP deh floatnya. Terus kita kasih nama, misalnya di sini nilai. Oke. Terus kita buat lagi nih struct nih. Type def struct. Terus kita masukin kayak tadi deh. Char nama. Nah, di sini 20. Terus char lagi nim ya, nim. Nimnya 11 aja, 11 jamnya. Terus nah, sekarang kita panggil si struct sebelumnya. Kita kan ada namanya tuh, struct sebelumnya kan namanya nilai, terus dikasih nama lagi. Nah, kita kasih nama nl. Oke, struct ini kita kasih nama mahasiswa. Oke, kita buat mainnya sekarang. Int main. Terus mahasiswa, ini yang nama struct itu kita kasih nama di dalam main. Oke, namanya MVS deh. Sorry, MVS. Oke, tanda kurung kurawal. Sekarang kita masukin. Pertama kita masukin nama dulu. Salah nama saya sengaja. Oke, koma. Terus kita masukin nim deh 1217070081. Terus, nah sekarang kita masukin matkul. Matkulnya kita pemrograman ya. Atau kita tambahin deh. Setelah ini 40 aja. Pemrograman. Oke. Terus kita float. Nah, kan nilai koma nih. Kita coba nilai koma deh. 1.8 kecil ya. Oke, lumayan gede lah. Udah segitu ya. Sekarang print f. Nah. Terus nama. Persen s slash n kan di sebelumnya kita pakai printf tuh nyusun ya banyak. Kayak sekarang kita coba satu aja biar gak banyak gitu, biar gak musing. Pasti ini ada slash n buat ngantar. Terus misalnya nim, tadi nimnya nim persen s plus n, terus tambah lagi habis nim matkul saya lupa. Matkul persen s karakter juga. Terus IP. Oke. IP. Mantap. Tadi float tuh apa? Pakai float tuh manggilnya persen f. Nah, kita tambahin titik 2 f. Nah, 2 ini buat apa nih? Nah, buat 2 ini buat jadi di belakang koma itu nanti dia manggil beberapa angka, beberapa angka gitu, malah banyak. Nah, kalau 2 ini kita cuma manggil 2 belakang angka koma aja. Soalnya kalau kebanyakan ntar gak rapih kelihatannya ya. Terus ntar ini di enter jalan gak? Jalan karena beberapa hal gak berpengaruh di enter sini. Jadi kalau misalnya
Makanya di itu harus pakai tanda petik. Nah, ini nggak akan kenapa nggak akan error. Sekarang kita panggil nama-namanya. Misalnya MHS titik, kita panggil nama-nama. Oh, nih saya. Nama udah ya, koma. Sekarang MHS titik. Duh, kok NIM-nya nggak kebaca? Oh, salah, salah. Sorry, sorry. Saya salah nulis ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini pakai kurung kotak. Saya pakai kurung kerawal. Makanya nggak kebaca. Nah, sip. Kita ulang lagi. Nah, ada kan cantik. Nah, sekarang kita panggil. Nah, ini kan ada nih nilai nih yang di mesin ini. Pas kita tarik, terus kasih titik lagi, dot lagi. Nah, ini baru dia manggil tipe data yang ada di nama nilai. Matkul, matkul. Oke, kita panggil lagi MHS, terus kita ke nilai kan. Nah, oke, kita panggil IP sekarang. Terus, nah ini turn zero. Oke, kita coba nih ya, apakah error? Oke, kita kasih nama, lupa tadi saya latihan 2. Tuh, enggak error. Sip. Yang keluar sesuai dengan yang ada di sini. Tuh nama Satria, NIM-nya ada, matkulnya ada, dan IP-nya pakai float jadi bisa ngebaca koma. Terus tadi saya bilang kan dua ini fungsinya manggil dua angka di belakang koma ini titik. Nah, oke, selesai. Oke, kita lanjut. Kita mulai ke latihan ketiga. Oke, kita mulai pak. Materinya masih struct, struct tapi modenya input. Oke, kita masukin labelnya dulu. Input studio.h. Yaudah. Terus kita pakai input. Nah, kita pakai, aduh, ini ke kapital lagi. Kita pakai ini ya, Conio. Nah, ini Conio buat apa? Ntar kita jelasin di akhir, karena dia pakai cuma di akhir doang. Oke, kita pertama buat struct dulu. Struct MHS. Nah, ini kenapa nggak pakai type def? Karena ini mau kita jadi variabel global. Ya, di variabel global. Oke, kita tulis dulu deh. Nama 80. Panjang-panjang banget sama 80. 40 aja. Oke, integernya nim. Kita pakai nimnya pakai integer. Kita pakai kita sebelum kita pakai char. Kita pakai integer hari ini. Terus kita kehadiran. Oke, keren banget. Oke, nah ini, nah karena pengen dijadiin ini apa, variabel 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 kayak ya variabel gitu. Jadi nggak dipasang di sini, kita pasangnya di sini bareng sama namanya sekaligus namanya. Oke, caranya gini, tulis lagi struknya MHS, terus kasih nama, kita nama kelas, tambahin array, 20 aja, sekelas 20 orang gitu kan. Oke, keren banget. Sekarang kita buat main int main, terus kita buat variabel lain, kita buat variabel and variable is my variable code. Oke, oke, kita ini lo deklarasikan. Oh, ini buat deklarasi ya, saya lupa namanya. Oke, kita outputnya dulu, bikin upload, masukkan jumlah mahasiswa. Oke, ganteng banget. Scan F persen D koma M, terus print salah. Nah, keren. Jadi nanti kita kan input. Nah,
Jadi si inputnya nanti diambil sama scanf dalam masuk variabel n. Oke, sekarang kita bikin for-nya. Bikin looping i sama dengan 0, i kurang dari n, jadi ntar dihitungnya sebanyak n, tapi kurang dari n ya gitu kan. Terus i plus plus, nah ini bakal terus berlanjut, i plus plus itu nambah satu nambah satu nambah satu terus. Oke, kita buat printf masukkan nama mahasiswa ke persendek. Oke, selesainya ntar belakangan, koma i plus 1 scan n persen salah persen s koma kelas i titik salah i titik nama. Oke, ganteng banget. Printf masukkan nim mahasiswa ke koma i plus 1. Oke, scan f persen d koma kelas terus nih acuh nih kelas i nim. Oke, printf lagi. Ada apa sih? Oh ya, kehadiran ekspresensi. Masukkan kehadiran mahasiswa i plus 1 scan f persen d koma kelas i titik kehadiran. Nah, float ya, float. Sorry, float. Enggak, integer. Sorry ya, ini jangan float, ini masuknya integer. Salah. Integer. Oke, sip. Oke, sekarang kita pakai fflus stdin. Ini buat apa? Ini buat nanti. Jadi kalau di program ini, kalau misalnya kita habis nge-input bilangan, bilangan lah, maksudnya ke integer, float, terus apa lagi sih? Pokoknya bilangan lah, double, pokoknya yang urusan bilangan, terus ketemu sama karakter, ketemu string gitu kan. Nah, ini nanti bakal langsung ke enter, jadi si ini tuh nggak bisa baca gitu. Jadi enter bakal kelewat dan langsung masuk ke sesamanya, masuk ke nim gitu kan, loncat satu. Nah, supaya ini nggak loncat, biar ini tetap dibaca, nah kita pakai perlu ini. Ini khusus untuk apa? Dari bilangan ke karakter ya. Kayak sip, bagus, keren. Oh iya lupa. Print F. Oke, ganteng. Oke, come zero. Sekarang kita atur kehadirannya. Nama dan nim mahasiswa yang duduk. Ini kenapa lagi? Siswa yang kehadirannya kurang dari 80%. Oke. For pakai cache bisa nggak ya, well sama cache. Cari lagi, ntar lah, cari lagi. Oke.
I sama dengan 0, I lebih dari N, I plus plus, I plus plus, oke kurung buka, terus kita pakai if kelas kehadiran kurang dari 80, salah, maka nama persen s terus nim oke, kelas nama nim, oke mantap. Terus kita buat lagi else-nya kalau misalnya tidak ada sama sekali, maka oke mantap. Nah tunggu nih, deal kita buat di luar for ya, jadi nggak masuk for. Oke, print f program selesai. Duduk betul. Oke, print f, tekan tombol apa saja untuk keluar. Nah jadi tadi kan kita pakai library baru namanya library Conio. Nah Conio itu buat ini, buat get salah get, tulisannya bener kan? Oke, gets. Nah gets ini nanti dia ke untuk posisinya keluar program. Dia punya teman namanya Gece. Kalau Gece itu otomatis gitu, jadi kita nggak usah mencet apa-apa. Jadi setelah ini selesai programnya, tok langsung out. Nah kalau ini dia berhenti dulu, dia baca sampai sini nih. Nah kalau misalnya kita pencet apapun yang di keyboard, dia baru keluar. Oke, kita coba ya. Latihan 9. Duh, ada error. Apa ini? Oh iya, saya lupa ini. Masukin jumlah mahasiswanya, misalnya yang hadir di kelas sekarang 8 orang. Duh, oh iya ini. Lupa. Ini pakai ini ya, lupa saya. Pakai dan buat pencarian alamat. Saya lupa. Oke, dan oke yang hadir di kelas. Uh, masih error kah? Masih ternyata. Oh, ini astagfirullahaladzim, salah. Duh. Oke, coba lagi. Yang hadir di kelas 4 orang. Oke, benar. Oke, jangan banyak-banyak dulu deh. Kita dua dulu aja ya. 4 deh. 4 orang. Namanya misalnya Ucup. NIM-nya 98789. Kehadirannya 20%. Terus namanya Budi NIM-nya. Terus ada itu. Oke, kehadirannya 12%. Terus sekarang ada Lumi
terus kehadirannya 66%. Terus ada Andi ya. Oke, kehadirannya dia 77%. Set. Oke. Ini langsung kebaca semua. Kayak gimana kalau misalnya ini apa hadir semua, bisa kita dua aja deh biar cepat ya. Ada Hadi, dia 90% hadir selalu. Oke, sekarang ada Doni. Oke, dia hadirnya misalnya 81 gitu. Oke, lihat. Jadi ini tidak ada mahasiswa yang kehadiran 80%. Ini kenapa ke compile-nya dua kali ya? Ini ke compile dua kali karena ini dimasuk dalam for. Jadi for ini kan pengulangan nih. Nah, jadi pas dia baca yang si Hadi karena dia lolos masuk ke if ini ke print, terus pas dia ngulang ke si Doni dia ngeprint lagi gitu. Jadi dua kali print. Harusnya ini bisa dipisah, cuman pakai apa ya? Di ruang. Cuma kalau di ruang ntar nggak kebaca. Kayak gitulah. Jadi seperti ini. Terus kalau misalnya bareng gimana? Nah, kalau misalnya ntar ada yang misalnya si Hadi ini nggak hadir gitu, terus yang si Doni hadir, ntar dua-duanya kebaca. Oke, kita coba aja. Kita coba dua orang, namanya Doni. Terus, oke, kehadirannya 90%. Terus ada si Kani. Kehadirannya 22%. Nah, lihat. Jadi kan dunia itu selalu hadir. Jadi dia nggak duduk keluar lagi. Sorry. Nah, jadi ini kecilin dulu deh. Nah, oke, mantap. Nah, jadi ntar pas dia baca Doni, dia langsung ngeprint ini dulu. Pas dia ngulang baca si Kani, maka dia ngeprint ini. Jadi kalau misalnya ini yang si if ininya kita buat seperti ini juga, ntar juga dia menjual kayak gini juga sama. Oke, jadi kayak gitu. Oh iya, saya lupa ya. Ntar kalau dipencet lagi hilang gitu ya. Tadi saya melancat hilang salah. Oke. Oke, sekarang kita akan pakai pointer. Ya, sip. Huh, kita pakai pointer. Pertama, sorry. Ini kenapa lagi ya? Ini masuk. Oke, masuk. Include studio.h. Biasa ya, kita masukin library-nya dulu. Oke. Terus kita langsung buat main main. Aduh. Oke, kita buat tipe data float. Tipe data float. Sorry. Integer. Tipe data integer. C, X sama dengan 87. Terus kita coba lagi int. Nah, kita pakai pointer. Pointer tuh tandanya bintang. Terus kasih variable x. Oke. Mantap, keren. Terus x sama dengan ada ini udah ya, ngapain kita pakai ini lagi. Sorry. Kita langsung px sama dengan dan x. Apa nih maksudnya? Nah, maksudnya ini si pointer px ini dia bakal masuk memori si x. Nah, terus kita pakai variable y. Nah, si y ini nanti masuk ke pointer px. Nah, jadi si variabel y ini entar nilainya bakal sama dengan pointer px. Nah,
lanjutkan dulu. Oke, print f. Sekarang kita tahu, kita cari dulu deh. Oh, ini itu ya, alamat. Duh, sorry, sorry. Alamat nilai X. Aduh, sorry, nilai X. Plus M D, plus M, koma X. Oke, jadi copy aja lah, biar cepat ya. Copy, handle, V, PX. Nah, sekarang kita ini deh, kita cari dulu namanya teh alamat alamat X sama PX itu ada di mana sih gitu kan. Oke, keren. Jadi kalau pengen nyari alamat ini, dia itu jangan ditambahkan pointernya. Oke, sekarang kita coba nilai, isi nilai ya, isi nilai X. Oke. Oh, pakai dan. Ini kalau pengen tahu alamat pakai dan. Oke, sekarang printf ini kita pakai px. Nah, kita cari nih, apakah nilai si pointer px itu bakal sama dengan si apa x. Oke, kita terakhir kita y, terus ini isi dari y. Oke, keren banget. Terus oke, kita compile. Kita kasih nama latihan 4. Duh, error ternyata guys. Before printf. Oh iya, saya lupa. Sorry, sorry. Ini gak gue kasih nih. Oke, mantap. Oke, kita lihat ya. Ini si alamat dari X-nya nih dan alamat dari PX-nya persis kayak nilai X. Jadi si X ini ibaratnya nyatu atau numpang gitu ke X. Nah, jadi kalau misalnya nilai X-nya 87, nilai PX otomatis 87 karena dia numpang di X kan. Nah, terus karena ini kita lihat deklarasi si Y-nya itu sama dengan pointer PX, jadi si Y juga ngikut ke apa pointer PX, sedangkan si pointer PX ngikut ke X. Jadi nilainya itu sama karena dalam satu memori yang sama semua. Oke, lanjut soal pointernya. Sekarang kita tugas kelima. Ya, masukin library dulu. Jangan selalu kita masukin library kalau tiap program. H, terus kita bakal nyoba ngerubah nilai dari pointer. Jadi nilai rubah pointer. Apakah nih si nilai dari variabel yang ditemukan pointernya bakal berubah? Oke, kita cek ya. Int main, kita pakai float. Float misalnya 57,8. Itunya, oh lupa ini salah. Oke, sorry, sorry. D, variabel namanya D. Terus kita buat PD. Oke, kita coba printf dulu ya. Printf nilai D sebelum dirubah. Keren persen D, D. Oke, sekarang kita bakal merubah nilainya. Oke, kita masukin alamatnya. PD satu alamat dengan D. Lalu si pointer PD kita tambah dengan nilai 10. Kita tambah 10. Oke. Jadi cara nambahnya gini ya, pakai plus terus pakai sama dengan. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba print f nilai D sesudah dirubah. Yang D, koma D. Oke, kita compile latihan
latihan 5. Error. Ada apa ini? Oh iya, lupa malah pakai ini ya. Koma ya harusnya. Sip, error lagi. Mas, cantik. Mantap. Aduh, lupa slash n. Slash n. Oke. Oh, saya lupa. Ini kan float ya. Float itu pakai persen F. Sorry. Titik 2 F. Titik 2 F. Nah, kan kita coba lihat nilai D-nya 57,8 terus sesudahnya 67,8. Kok bisa gini? Ingat, di pemrograman itu ngitungnya urut. Nah, jadi pas udah dia deklarasi nih sampai dengan 57,8 itu ya dia bakal ngebuat si nilai itu 57,8. Nah, terus di print out sesudahnya kita kan ngerubah si persen D-nya. Akhirnya bisa berubah. Jadi si nilai 57 ini 57,8 ini udah nggak dibutuhin lagi. Jadi berarti dibuang terus diganti baru sama 67,8. Nah, jadi harus nurut nih, ini taruh di sini nih, kalau misalnya ini ditaruh di atas ini dua-duanya bakal berubah karena ini dia baca dulu. Jadi kan kalau gini ini dibaca dulu, di print dulu, baru dirubah. Nah, habis dirubah terus di print lagi. Oke, terakhir kita program Fibonacci. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih Fibonacci itu apaan ya. Kita repot kalau nggak tahu Fibonacci ya. Kita masuk ke sini. Nah, sudah saya buat. Keren. Fibonacci itu deret bilangan. Gimana cara ngitungnya? Fibonacci itu gini. Apa ya? Bilangannya. Misal bilangan pertama 1. Nah, jadi si bilangan ini dihitung sama bilangan sebelumnya ditambah. Ini kan nggak ada kosong nih. Nah, kira di sini satu lagi. Ini satu tambah satu dua, dua tambah satu tiga, tiga tambah dua lima, lima tambah tiga 8. Nah, ini bakal terus ngederet. Jadi ini namanya teh bilangan deretnya gitu kan. Oke, kita coba buat programnya. Oke. Duh, ini kenapa nggak gerak? Oke, sip. Keren banget. Oke, mantap deh. Oke, pertama seperti biasa. Kita masukin dulu include studio.h. Oke, kita include lagi delete.h dan kita buat ini namanya tuh array. Define itu array ya, array max-nya kita buat 20 angka. Jadi nama dari array-nya itu max. Oke, kita buat nama teh tipe data dari si pointer dulu. Fibo. Oke, Fibo. Ini kita ke globalin. Yang main. Oke, terus kita buat int buat looping. Oke, kita dibuat dulu Fibo ini. Oke, kita bakal
perkenalkan namanya Mellog. Mellog ini buat apa Bang Cina? Oke, Mellog ini nanti buat array itu ini buat jadi array-nya dinamis. Jadi kan di array itu kan tadi berubah ya dari 1, 1, 2, 5, 8. Terus nah jadi biar array-nya nggak tetap statis gitu. Jadi kita pakai array dinamis, kita pakai Mellog, bantuan Mellog. Oke, pakai size of int terus dikali sama max array-nya. Oke, sip, keren. Bintang Vibo plus 1 push sama dengan 1. Oke, bintang Vibo plus 2 push 20 ini ya, sama dengan 1. Ini rumusnya, kita bakal pakai rumus di for i sama dengan 3. Ini kenapa 3 bang, enggak 0? Oke, sebentar ya. Max i plus. Nah, ini kenapa paknya i sama dengan 3 itu karena seperti yang kita lihat di sini. Sebentar, kita belum ini ya. Belum ini dulu, ntar kita selesai dulu deh. Biar nggak bingung ya. Ntar juga saya bingung jelasnya kayak gimana. Kita punya waktu berapa? What the fuck? Kayak 4 menit. Kita punya waktu sisa 6 menit lagi ya. Oke, coba kita cepat-cepat ya. Vibo plus i sama dengan Vibo plus i min 1 ditambah salah Vibo plus i min 2. Salah boy. Oke, tutup. Oke, kita kasih print f bilangan Fibonacci pertama dan ini harusnya kan. Oke, keren banget. Oke, kita sekarang buat ngeprintnya dari Fibonacci-nya i sama dengan 1. Ini kenapa sampai dengan 1 juga? Oke, nanti kita jelasin ya, sabar. I plus print f persen d slash n koma, kita panggil si pointer Vibo plus plus i. Oke, ganti 0. Oke, kita coba compile, semoga ada yang error. Latihan terakhir kita latihan 6. Wah, jadi nih ya, salah harus buat urutan bilangan pertama. Bilangan Fibonacci pertama ininya kita kasih slash n aja biar nggak bingung.
Terus sorry. Mantap, cantik. Boom. Banyak banget. Oh, jangan. Oke, ini bilangan Fibonacci-nya persis kayak di yang ada di gambar. Ntar kita lihat dulu. Oke, waktu kita dikit lagi ya. Sorry, tadi kepencet. Oke, kita ulang lagi, sorry ya. Ini persis kayak di sini. Nggak bisa bawa ini ya. Kita minimis aja deh. Nah, gampang banget. Compilernya, yes, mantap. Lihat, duduk kecilin. Duduk, tutup. Nah, keren banget. Nah, lihat ini persis 1, 1, 2, 3, 5, 8 1, 1, 2, 3, 5, 8 terus sampai 20 bilangan 4181. Nah, kita bakal bahas nih. Kenapa nih di apa? I-nya tuh 3 nih, ini 3 sedangkan yang ini 1 gitu. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kayak kita bahas di sini. Ini kecilin aja deh biar kita bisa tahu ya. Mantap, ganteng banget. Oke, sini aja deh. Aduh, bisa. Sayang sekali ya. Nah, jadi kenapa kita mulai di 3 I-nya? Karena di rumusnya itu kita pakai Fibo-nya dikurangin 1 sama dikurangin 2. Ini maksudnya apa gitu kan? Oke, kita coba misalnya tadi kita Fibo-nya tuh I gitu kan. Duh, I. Nah, misalnya kalau si I-nya itu sama dengan 3. Jadi misalnya ntar Fibo I3 kan, berarti nanti I min 1. Ini rumus yang kita pakai kan. Kita tambah, ini apa gini? Gini ya. Oke, sorry. I min 2. Oke, keren banget. Nah, oke, kita pakai rumus lagi. Jadi kalau misalnya kita coba, misalnya I-nya 3. 3 min 1 ditambah 3 min... salah, astagfirullahaladzim. Urutan ke 1. Ya benar, 3 min 1 dikurangi 3 min 2. Ini 2 kan, ini 2, ini 2 nih, ini 2. Ini 1, ini 1. Oke, hasilnya 3 kan. Nah, kalau misalnya kita mulai di 2 gimana nih? Nah, kalau di 2 ini bakal 0. Misalnya ini 2, ini min 1, 2. 2 min 2, 0. Hasilnya 2 kan nggak bisa. Jadi dia nggak akan dibaca gitu kan. Sedangkan 2 di sini itu di ini tuh nggak ada bilangannya. Habis gitu, nggak ada. Jadi ntar si program itu bingung ini bilangan apa gitu kan, gue nggak paham gitu kan. Oke, apalagi kalau 1, lebih parah 1 ini 1 min 2 min ini nggak ada ini belakangnya ya. Ini kosong, jadi si program itu bakal kebingungan. Jadi kita mulai di 3 karena programnya rumus yang kita buat itu pakai rumus pengurangan. Jadi kita harus punya beberapa deretnya dulu biar bisa jadi rumus. Kalau misalnya nggak pakai itu bisa. Jadi ntar rumusnya itu ini ditambah ini. Jadi kita butuh variabel 2 lagi. Jadi variabel untuk bilangan ini dan untuk bilangan ini. Jadi ntar dia ngurut gitu. Ini ke sini, terus ini lanjut lagi ke sini, ini ke sini. Terus jadi kita bisa gerak. Tapi rumus yang paling gampang tuh ini dan ini paling simpel dibandingkan yang ini. Oke, itu tugas terakhir kita. Terima kasih. Makasih, ini tugas terakhir lumayan menantang sekali ya tugasnya.